Assalamualaikum Pak Normas. Waalaikumsalam, Bu. Apakah Pak Normas sibuk tidak hari ini? Alhamdulillah tidak, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya ada hal yang ingin Ibu bicarakan. Iya Pak, saya ada sedikit masalah di kelas saya. Mungkin dengan saya menceritakan permasalahan saya ini, saya dapat dibantu menemukan solusinya. Oh, begitu. Baik, Bu. Kalau boleh, coba Ibu ceritakan apa permasalahan di kelas Ibu tersebut. Begini Pak Normas, saya mendapat laporan dari guru PAI. Murid saya, Amel, belakangan ini sering bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan tugas PAI. Oh, begitu. Jadi, menurut Ibu, Amel itu murid yang seperti apa? Begini Pak, alhamdulillah menurut saya Amel itu anak yang aktif, rajin, dan selalu mengumpulkan tugas di semua pelajaran saya. Termasuk anak yang tidak ada masalah lah Pak, Amel itu. Oh gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu dari yang Ibu perhatikan dari sikap Amel yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang membuat Amel malas dan tidak mengumpulkan tugas PAI-nya, Bu? Iya Pak, kemarin Amel sudah saya panggil dan saya tanyakan mengapa Amel tidak mengumpulkan tugas pelajaran PAI. Amel bilang Amel tak suka pelajaran PAI dengan alasan guru PAI itu membuat les privat dan Amel tidak ikut dalam les privat itu karena tidak mampu untuk membayar les tersebut. Itu kata Amel, Pak. Oh begitu. Jadi dari tanggapan Amel tadi, menurut Ibu, apakah Amel harus atau wajib ikut les privat tersebut? Kalau menurut saya, Pak, asalkan Amel rajin membaca dan belajar sendiri, Amel juga bisa mengerjakan tugas PAI yang diberikan tanpa harus les privat. Dia juga bisa bertanya dengan teman-temannya atau kepada kakaknya, ibunya, siapa saja dia bisa belajar. Kemudian apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, saya akan memanggil keduanya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi dalam waktu yang berbeda, Pak. Saya akan memanggil guru PAI dulu untuk menyelesaikan menanyakan apakah Amel itu harus dan wajib ikut les privat untuk membantu belajarnya. Begitu juga dengan Amel juga akan saya tanyakan juga apakah Amel harus dan wajib ikut les privat itu. Dan saya juga akan memberi solusi kepada keduanya, kepada guru PAI maupun Amel. Wah, bagus sekali itu Bu bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Dalam waktu dekat ini Pak, sebelum hari Selasa pembelajaran PAI. Kemudian kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, mungkin dukungan setidaknya waktu Pak, jam-jam kosong untuk saya menyelesaikan masalah ini, memanggil Amel dan guru PAI dengan waktu yang berbeda. Pak, begitu dulu. Kira-kira bagaimana nih Bu cara Ibu memastikan bahwa Amel mau melaksanakan apa yang telah disepakati? Kemudian bagaimana pula dengan guru PAI tersebut mau tidak melibatkan Amel dalam pembelajarannya? Oke, untuk Amel saya akan memantau Pak perkembangan belajarnya setiap akhir pembelajaran PAI. Sedangkan untuk itu untuk guru PAI ya Pak. Terus juga untuk guru PAI-nya sendiri, saya akan bertanya bagaimana perkembangan pembelajaran yang dilakukan tadi. Apakah Amel sudah bisa mengikuti pembelajaran PAI dengan baik?
Semoga bisa terlaksana ya, Bu. Iya, iya. Dan segera permasalahan ini dapat terselesaikan. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya dan mau mendengarkan masalah saya. Sama-sama, Bu. Baiklah Pak, saya permisi dulu ya Pak. Mau melanjutkan pekerjaan saya lagi. Baik. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Normas. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Pagi juga, Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih. Baik, semalam saya lihat sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Oh iya, Bu. Saya sebenarnya semalam tuh mau minta waktu bentar nih, Bu. Mau sharing terkait kompetensi saya sebagai guru. Hanya saja saya lihat semalam tuh Ibu sedang memanggil murid Ibu. Kemarin ya? Oh iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai. Jadi tadi Pak Normas katanya mau sharing terkait kompetensi sebagai guru ya? Iya Bu, kemarin setelah disupervisi oleh kepala sekolah, beliau mengatakan pembelajaran yang saya lakukan sudah baik, namun masih perlu peningkatan dalam hal membuat pembelajaran yang menarik dan relevan bagi murid. Begitu. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan kompetensi Pak Normas sebagai guru ya. Selanjutnya, apakah sudah menetapkan apa yang ingin dicapai ke depannya? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Hanya saja saya ini mau memastikan bahwa kegiatan yang saya lakukan sudah benar atau mungkin perlu ada penyesuaian. Saya sebenarnya ingin menjadi guru yang lebih efektif dan dapat motivasi murid saya dengan lebih baik. Oh baik, itu adalah tujuan yang bagus Pak. Menurut Bapak, di mana titik lemah atau kekurangan yang dirasa dalam hal metode pengajaran? Nah, inilah Bu permasalahan saya. Saya tuh merasa kurang mampu membuat materi pembelajaran yang menarik serta relevan bagi murid saya. Jadi selanjutnya apa rencana Bapak untuk mengatasi kelemahan itu? Kira-kira kegiatan seperti apa yang dapat mengembangkan kreativitas dalam penyampaian materi? Begini Bu, saya berencana menghadiri workshop kreativitas. Kemudian saya ingin melakukan diskusi dengan rekan-rekan yang memiliki keahlian tersebut. Wah, kira-kira kapan Bapak akan memulainya? Saya berencana untuk memulainya dalam 1 atau 2 pekan ke depan lah Bu, setelah menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Rencana yang bagus itu Pak. Setelah membuat rencana, bagaimana Bapak akan memastikan bahwa rencana itu terlaksana? Apa tanggung jawab Bapak dan proses dalam proses ini? Saya akan membuat jadwal rutin untuk mengevaluasi perkembangan saya dan mencatat hasil dari setiap implementasi metode baru yang saya terapkan di kelas. Begitu rencana terlaksana, bagaimana Bapak berencana untuk mengukur keberhasilannya? Apa indikator kinerja yang akan Bapak perhatikan? Saya akan melibatkan siswa Bu dalam penilaian serta memantau partisipasi dan pemahaman mereka setiap pekannya. Seiring berjalannya waktu, bagaimana Bapak berencana untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki? Apakah ada rencana lanjutan setelah mencapai tujuan awal Bapak tadi? Kemudian saya berencana begini Bu, saya mengikuti workshop, saya akan terus mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya, serta membaca literatur terkini untuk terus mengasah keterampilan saya dalam melakukan pengajaran. Coba ulangi tadi Pak ini ya.
Berencana apa tadi, Pak? Kemudian gini Bu, saya tuh Oh. berencana selain mengikuti workshop tadi, saya akan mengikuti pelatihan dan membaca literatur terkini untuk terus mengasah keterampilan saya dalam melakukan pengajaran. Baik, Pak. Terakhir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semangat dan motivasi dalam pengembangan kompetensi Bapak sebagai guru tetap terjaga? Jadi Anu, Pak? saya terpikir begini Bu, saya berpikir untuk membentuk kelompok belajar dengan rekan-rekan guru, kemudian saling berbagi dan memberikan dukungan serta umpan balik. Wah, itu ide yang bagus, Pak. Kita bisa membuat jadwal rutin untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Semoga semuanya dapat terlaksana, ya Pak. Amin. Terima kasih Bu atas bantuan serta waktunya. Sama-sama Pak, senang bisa saling berbagi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu, mau masuk ke kelas selanjutnya. Oke Pak, sama-sama. Selamat bekerja Pak. Siap.